rangkuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada para peserta untuk melakukan absensi dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program RCK yang diambil di chatroom menu yang ada di bawah. Webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan, teknik berbicara di depan umum, teknik presentasi profesional, teknik wawancara kerja, teknik memasarkan diri, teknik bekerja sama dengan tim. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber saja yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic-nya dan juga di-mute suara audionya. Lalu nyalakan juga kamera depan di laptop atau di handphonenya, kemudian di-screenshot untuk bukti webinar yang kalian ikuti kali ini. Kemudian kameranya tolong dinyalakan dari awal webinar sampai nanti webinarnya selesai, oke, supaya tim kami mudah untuk memverifikasi Anda. Untuk peserta yang salah kamar webinar atau yang sudah mengikuti webinar di sesi sebelumnya, silakan untuk segera mengklik tombol N di kanan bawah ya, kemudian klik juga Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit untuk satu sesinya, maksimal 100 peserta. Oke, perkenalkan sebelumnya saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas nih atau merangkum gitu ya dari keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan untuk teman-teman. Nanti akan kita coba sambungkan nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Intinya sih sebetulnya dari keseluruhan teknik yang RCK sediakan ini adalah mengenai komunikasi. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Nah, komunikasi yang baik nanti akan menghasilkan juga nih hubungan yang baik, betul ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nanti otomatis nih hubungan mungkin dengan nanti rekan kerjanya, dengan atasannya itu nanti akan kurang baik gitu ya karena mungkin nanti cara kita berbicara ini tidak dimengerti begitu ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan apa nih kalau misalnya merasa nih yang merasa dirinya kayaknya aduh kalau untuk komunikasi sama orang lain tuh saya tuh cenderung pemalu misalnya gitu ya. Kemudian saya juga karena jarang ketemu banyak orang jadi jarang juga ngobrol misalnya gitu ya. Jadi kosakata yang saya miliki ini cuma sedikit, misalnya gitu. Nah, ini gimana nih cara ngatasinnya? Nah, cara mengatasinya, teman-teman nanti bisa coba untuk latihan. Latihan gimana? Contohnya udah banyak banget ya di YouTube, di internet udah banyak banget. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh beberapa contoh cara berbicara yang baik itu seperti apa sih. Gitu ya, sebagai role model teman-teman untuk nanti misalnya kalau udah di dunia kerja kan nanti suka ada presentasi ya. Nah, nanti pada saat presentasi nih, teman-teman kan biasanya nih diminta untuk misalnya menjelaskan produk, kemudian di depan klien gitu ya, di depan klien atau customernya gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan diminta menjelaskan juga nih sama atasannya misalnya atau sama tim kerjanya. Ini juga sama nih butuh komunikasi yang baik. Apalagi kalau teman-teman nanti kan kerja nggak sendirian ya, ada timnya, bener nggak? Ada timnya. Nah di dalam tim ini kan kebanyakan karakternya berbeda-beda satu dengan yang lain. Nggak usah dengan orang lain ya, kita yang misalnya saudara kandung aja karakternya kan berbeda. Bener ya? Nah, jadi gimana caranya nih supaya kita tetap nih dalam walaupun dalam satu tim dengan karakter yang amat sangat berbeda gitu ya, kita masih tetap bisa berjalan beriringan. Nah, kalau untuk nanti nih teman-teman komunikasi dipakai untuk gimana lagi nih selain untuk ketika kita nanti sudah bekerja kemudian bekerja dengan tim gitu ya. Di mana lagi nih komunikasi ini akan kita gunakan? Kehidupan kita sehari-hari juga udah sering banget ya. Perlu banget kan komunikasi, benar nggak? Dengan cara apapun ya, kita perlu berkomunikasi. Nah, untuk di dunia kerja, teman-teman nanti akan sebelum masuk kerja biasanya kan nanti kirim lamaran dulu ya. Kemudian nanti lamarannya diterima, dipanggil untuk wawancara berkas-berkas atau dokumen-dokumennya lolos, masuk, diwawancara gitu ya. Nah, ketika diwawancara ini kan semua aspek nanti dinilai ya, dari mulai kita sikap kita, cara berbicara kita, kemudian akademis, non akademis kita. Nanti kan mereka si HRD ini timnya udah punya ya, udah punya nilai nih, nilai kita gitu kan. Kira-kira nih kita layak nggak nih? Nah, nanti diuji cobanya pas waktu nanti tes wawancara. Di tes wawancara, dites juga nggak berbicaranya. Tentu ya udah otomatis nih karena kan nanti pas wawancara biasanya suka ada interview ditanyain gini misalnya silakan ceritakan tentang diri Anda atau silakan deskripsikan tentang diri Anda atau misalnya silakan ceritakan tentang pengalaman bekerja Anda gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa ceritakan kalau kita yang tidak mempersiapkan, kita tidak berlatih, kita yang jarang bicara atau kita cenderung orang yang pendiam gitu ya ini pasti akan menjadi momen yang amat sulit. Bener nggak?
sulit ya ngomong, apalagi ngomongnya di depan HRD atau di depan si pewawancara tersebut yang notabene dia orang yang istilahnya berpengaruh nih nanti, yang akan kurang lebih menentukan juga nih kita bisa masuk atau diterima nggak di perusahaan tersebut, di perusahaan yang kita lamar tersebut ya. Nah, caranya gimana nih? Latihan ya. List pertanyaan untuk wawancara tuh udah banyak banget di internet. Bisa coba nih di depan kaca misalnya tanya jawab kira-kira kalau pertanyaannya kayak gini jawabannya seperti apa ya. Nah, kita nanti cari-cari juga tuh. Bisa ya. Misalnya nih saya mau tanya sebelum ini, ada yang udah pernah ikut tes wawancara belum? Ada yang sudah pernah ikut? Angguk-angguk, geleng-geleng boleh. Boleh acungkan tangannya yang sudah pernah ikut tes wawancara. Sharing yuk sama kita yuk. Mungkin teman-teman ada yang fresh graduate ya, yang belum pernah sama sekali punya pengalaman untuk wawancara. Nah, ini saatnya nih. Dengan Mbak Cynthia Hasan ya, boleh diaktifkan mic-nya Mbak, silahkan. Oke, halo Mbak Cynthia. Halo, Salam kenal nih Mbak Cynthia. iya, Oke, udah pernah diwawancara ya? iya Pengalamannya pernah. seperti apa tuh? Boleh diceritain nggak sama kita? Loh, kok ketawa? Kenapa nih? Pasti ada sesuatu nih. Gimana, gimana? Yang ditanyain waktu itu ingat gak sih apa? Yang paling ngena gitu kayaknya, duh pertanyaan ini kayaknya duh paling ini deh gitu. Apa waktu itu pernah ditanyain apa sama si HRD-nya? Pengalaman kerja lebih banyak. Pengalaman kerja. Terus gimana jawabnya waktu itu Mbak Cynthia gimana jawabnya? Jawabnya kalau sudah ada pengalaman kerja nanti dijawab Mm-mm. Kalau dengan misalnya sesuai nih pengalaman kerja. saya saya HRD-nya misalnya ya. Terus saya minta Mbak Cynthia untuk Mbak Cynthia sudah pernah kerja misalnya gitu. Terus Mbak Cynthia kan jawab nih, sudah. Boleh Udah. diceritakan pengalaman kerjanya ini apa di bidang apa? Silakan. Oh, waktu itu di bidang marketing, Oke, marketing motor. marketing motor, sales motor gitu ya. Iya, Oke. sales motor. Berapa tahun? 8 bulan. Oh, cuma 8 bulan. Kirain udah lama. Tapi berarti Mbak Cynthia belajar ya. Kalau marketing mah otomatis harus bisa ngomong ya. Ngomongnya betul-betul harus yang Iya, menjual gitu ya iya menjual. supaya si customernya nanti akhirnya mau beli sepeda motornya gitu ya. Iya, Oke deh kalau gitu. Makasih banyak nih Mbak Cynthia ya. Tapi waktu di wawancaranya dulu sebelum masuk ke situ, masih inget nggak waktu di wawancaranya? udah menikah. Oke, ditanya udah menikah atau belum? Pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Pribadi. Iya, pribadi. Oke, kurang lebih seperti itu yang ditanyainnya ya. Oke nih, makasih banyak ya Mbak Cynthia ya. Saya mute lagi nih. Kurang lebih nanti kalau misalnya pas di wawancara mungkin untuk pengalaman teman-teman yang lain juga nanti akan disinggung nih biasanya pengalaman pribadi ya. Misalnya ada pertanyaan gini, silakan ceritakan tentang diri Anda ya. Biasanya ada gitu ya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Nah, apa nih yang mau kita ceritain? Apa coba kira-kira kita cek ya. Boleh ke Mas Hendra nih, silakan Mas Hendra. Sebentar, mana ya Mas Hendranya tadi kok hilang ini. Oke, sebentar ya. Untuk pertanyaan yang seperti itu kan biasanya udah kalau di wawancara itu biasanya ada aja ya. Biasanya pasti suka ditanyain tuh, silakan ceritakan tentang diri Anda. Kemudian udah pernah punya pengalaman kerja belum sebelumnya, misalnya gitu ya. Biasanya ada tuh yang kayak gitu-gitu. Pertanyaannya sebetulnya terlihatnya sepele ya, tapi sebetulnya itu menjadi penilaian loh untuk si HRD tersebut, menilai kita gitu ya. Mas Hendra, silakan di unmute dulu, mic-nya silakan diaktifkan. Oke, halo Mas Hendra, salam kenal ya. Cek, cek. Halo Mas Hendra, halo. Halo. Oke, Mas Hendra nih, kalau saya tanya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Mas Hendra jawabnya gimana? Wah, kenapa nih? Halo Mas Hendra, saya ganti ke yang lain atau gimana nih? Kita ganti ke yang lain ya, kayaknya ada trouble nih.
sama Mas Hendra. Makasih banyak Mas Hendra ya. Saya coba ke yang lain nih karena kan kita waktunya singkat ya. Jadi kita coba ke Mas Rizky. Aduh, katanya kok gue. Halo Mas Rizky. Rizky Baharudin. Silakan udah saya pin ya. Halo Mas Rizky. Loh, kemana nih? Halo Mas. Cek, cek, cek. Wah, sepertinya sama juga nih. Kita coba siapa ya? Satu lagi ya. Buat para bapak-bapaknya nih. Boleh ke Mas Agustinus. Silakan Mas Agustinus diaktifkan ya mic-nya. Hah, kena deh gue kata dia gitu. Halo Mas Agustinus. Halo, selamat selamat siang kali ya di sana ya. Sama ya. Oke, Mas Agustinus nih. Salam kenal ya sebelumnya. Kalau saya tanya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Mas Agustinus jawabnya mau jawab apa? Kalau saya misalkan nama pertama Bu, nama Agustinus Mm-mm. Gunadi. Mm-mm. Terus referensi kerja dulu di Japanese restoran Oke. Japanese. Oke. Biasanya sih disuruh jelasin itu Bu, apa? Kayak tugas-tugasnya di pekerjaan sebelumnya apa aja gitu. Oke, betul. Lalu apa lagi? Setelah itu baru dia ada pertanyaan tentang ada lagi nggak gitu yang perlu dijelasin Ceritain gitu. gitu. Oke. Iya. Disinggung masalah gaji nanti ya biasanya gitu ya, ujung-ujungnya gaji. Biasanya kalau yang udah pernah punya teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman bekerja, biasanya nanti akan disinggung tuh soal gaji, ditanyain gaji di sini lebih kecil loh misalnya gitu, dibandingkan perusahaan kamu sebelumnya misalnya. Suka ada aja tuh hal-hal yang kayak gitu ya. Bener ya Mas Agus ya? Suka Ya, ditanya gitu benar. ya. Oh, kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Biasanya sih nanti itu di interview berikutnya Bu untuk Untuk gaji negosiasi ya, gaji. betul. Kalau untuk yang udah pengalaman biasanya gitu. Oke, makasih nih Mas Agustinus ya sharingnya nih. Saya mute lagi nih. Nah, itu tadi ya. Biasanya gitu, kalau yang sudah pernah punya pengalaman bekerja, biasanya suka ditanyain udah mulai ke gaji gitu ya. Biasanya suka disindir-sindir tuh sama si HRD-nya. Di sini gajinya kecil loh. Kalau di perusahaan sebelumnya tempat kamu kerja tuh kayaknya gajinya lebih besar misalnya gitu ya. Nah, itu sebetulnya seperti jebakan gitu ya. Jadi tapi kita jangan sampai terlena dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kemudian juga sama ini, kalau ditanya soal masalah pribadi, teman-teman harus bisa membatasi apa yang harus diceritakan dan apa yang tidak harus diceritakan. Misal nih, misalnya yang ditanya Mas siapa nih? Mas Kadek Bayu nih, misal ditanya, udah di keluarga, misalnya anak keberapa? Oh, saya anak pertama dari 2 bersaudara misalnya. Udah cukup sampai situ ya, nggak usah dijelasin yang lain-lainnya. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya lagi ada misalnya lagi ada masalah sama adik atau kakaknya, jangan sampai diceritain gitu. Jangan gini misalnya, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara, tapi hubungan saya dengan adik saya kurang baik. Kita tuh nggak harmonis. Dia tuh sering ngajak saya berantem misalnya gitu ya. Nah, yang kayak gitu jangan sampai diceritain. Cukup ceritakan yang umumnya saja. Ya betul, misalnya saya anak pertama dari 2 bersaudara gitu. Terus orang tua saya misalnya saya masih tinggal bersama orang tua misalnya gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ditanyain soal masalah pribadi kayak misalnya sudah nikah atau belum misalnya gitu ya. Single atau udah nikah misalnya gitu. Nah, silakan dijawab seperlunya saja. Kalau misalnya iya saya udah nikah makanya nih saya kerja. Soalnya suami saya nggak kerja. Nah, jangan sampai itu keluar tuh dari mulut kita ya karena itu nanti juga jadi penilaian gitu ya, jadi penilaian untuk si HRD itu ya, menilai kita nih, wah kayaknya nih orangnya kayaknya bocor nih, wah kayaknya nih ember nih gitu ya. Nanti itu jadi penilaian, jadi teman-teman harus hati-hati ketika nanti wawancara. That's why ya saya dari awal sudah singgung nih, latihan berbicara. Jadi jangan sampai kita kelepasan gitu ya, harusnya nggak diceritain malah diceritain. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu. Karena yang rugi kita ya, nanti kita jangan-jangan nanti harusnya misalnya kalau kita nggak ceritain itu, siapa tahu kan kita bisa lolos gitu ya masuk ke tempat kerja tersebut. Tapi karena kita misal menjelaskan hal-hal yang tidak perlu tadi, akhirnya misalnya jadi nggak lolos gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu. Makanya teman-teman harus berlatih gitu ya. Oke, dicoba ya latihan ya. Teks interviewnya banyak banget.
banyak banget. Mumpung masih pandemi, masih ada waktu luang untuk kita bisa belajar gitu kan. Terutama nih sekarang udah teman-teman dapat ilmu juga dari pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh prakerja gitu kan. Enak tuh, nanti tinggal aplikasiin di dunia nyatanya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika nanti misalnya diwawancara, komunikasi itu amat sangat penting. Cara kita berbicara, sikap juga nanti akan dinilai. Termasuk dari cara kita menjawab. Nah, Mas Agustinus mohon maaf ya, misalnya tadi caranya nih, kan setiap orang punya caranya masing-masing mengatasi rasa grogi, bener nggak? Kita nggak mungkin nggak grogi pas nanti diwawancara, ya kan? Pasti ada rasa grogi, nervous, deg-degan segala macam itu pasti ada. Apalagi sampai keluar keringat dingin gitu ya. Terus mau ngomong jadi terbata-bata, mau biasanya suka nyangkut di tenggorokan gitu ya, mau keluar tuh kayaknya susah gitu kan. Nah, setiap orang kan toleransi rasa groginya itu berbeda-beda ya. Nah, jadi kita harus tahu nih toleransi kita dengan rasa grogi ini seperti apa, sampai mana gitu ya. Kalau kayak tadi yang saya lihat nih, misalnya Mas Agustinus grogi misalnya, terus jawabnya ngeliat ke atas terus, ya enggak? Misalnya ya, tadi yang saya lihat dari Mas Agustinus kayaknya Mas Agustinus ini kayaknya grogi deh misalnya gitu ya, karena matanya ngeliat ke atas mulu nih, nggak mau ngeliat ke sini nih, nggak mau lihat ke kamera gitu kan. Nah itu juga teman-teman tuh nanti diperhatikan loh sama si HRD-nya. Jadi kita harus bisa nih, makanya latihan di cermin itu kenapa? Supaya kita berani gitu ya, menatap diri kita sendiri, minimal itu dulu deh. Kan kadang ya itu tadi ada yang suka lihat ke atas, ada yang malah nunduk gitu ya kalau diajak bicara karena saking groginya misalnya gitu. Terus ada yang sambil garuk-garuk, ada yang main-mainin hidung, ada yang terus aja gini-gini ya, atau misalnya apalah pokoknya hal-hal yang nggak perlu dilakukan itu dilakukan. Nah itu nanti menjadi penilaian. Makanya kita harus berlatih itu ya untuk mengatasi hal yang seperti ini. Jadi nanti bisa diminimalisir gitu ya, nggak sampai kayak gitu banget gitu ya, jangan sampai ini terjadi dan jangan sampai misalnya karena sikap kita yang karena grogi ini nggak bisa kita kontrol, akhirnya malah kita nggak diterima kerja. Nah jangan sampai seperti ini, itu kan apa ya, harapan kita kan diterima ya di tempat kerja itu, kita kan udah nunggu misalnya udah ngelamar dari jauh-jauh hari, kita udah tunggu-tunggu banget nih wawancaranya, misalnya kita kalah sama si grogi tadi, wah jangan sampai gitu, oke? Dicoba ya. Coba di rumah, oke? Nanti direkam boleh, di tag IG-nya RCK boleh, silahkan. Nanti kita review kalau teman-teman mau bikin videonya terus tag ke kita silahkan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya. Mohon maaf tadi sudah menunggu lama. Ada sedikit trouble nih dengan jaringannya. Oke, teman-teman sampai jumpa dengan kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai maskernya ya kalau keluar rumah. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam progres.